Halo. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Mudin. Nah, sehat selalu, sejahtera dan selalu bahagia dan bersyukur karena hakikatnya kita semua masih bisa bernafas dan juga masih bisa artinya kita bisa berkomunikasi ataupun bersilaturahmi. Nah, Anda ingin bahagia, saya pun ingin bahagia. Anda pun pasti ingin sukses. Saya pengen lebih sukses. Nah, dalam pola hidup yang lebih modern zaman sekarang ini banyak hal yang kita harus pelajari tentang motivasi hidup untuk semangat juang yang lebih maju, untuk masa depan yang lebih cemerlang. Nah, di sini saya akan berbagi dan juga kita bisa sharing-sharing bareng gitu supaya kedepannya kita lebih maju dan juga lebih sukses dalam segi apapun. Karena hakikatnya kesuksesan itu bukan karena materi saja, tapi kesuksesan itu banyak hal. Kesuksesan kesehatan, kesuksesan finansial, kesuksesan selalu bahagia, ya kan? Kesuksesan ataupun dengan cara keagamaannya yaitu religius, ya kan? Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, di topik ini saya akan memberikan beberapa tips ya untuk mindset ataupun pola pikir kita supaya pola pikir kita lebih berkembang lah, lebih ada perubahan, peningkatan, kemajuan lagi untuk masa depan. Karena di zaman dulu dengan zaman sekarang sangatlah berbeda. Artinya kita harus lebih bermotivasi lagi untuk semangat hidup, untuk perubahan yang lebih energi untuk masa depan. Nah, di sini penting ada beberapa tips ya yang harus kita sama-sama pelajari. Pentingnya mindset pola pikir. Nah, ini dia sangat penting untuk kita semua. Mindset pola pikir. Nah, terkadang kita sering mendengarkan motivasi hidup ataupun juga perbincangan ataupun orang sukses sedang berbicara gitu. Di situ pastikan kita sering mendengarkan gitu kan, bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana pola pikir mereka itu bagaimana kan. Artinya kita bisa mencerna, mempelajari supaya bisa tertanam dalam diri kita supaya kita juga lebih maju seperti mereka. Nah, mindset pola pikir ini harus didasari dengan semangat yang tinggi, juga keinginan niat hati yang tulus gitu. Artinya kenapa? Kita dalam dunia ini ingin menjalani ataupun ingin suatu yang kita tuju, niat gitu. Misalkan Anda impiannya apa gitu kan. Mungkin untuk masa depan, saya pengen sukses, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu, dan saya pengen luar biasa. Otomatis kita harus punya mentor. Mentor ini sangat penting untuk kita semua ya. Khususnya saya pun pribadi harus mempunyai mentor gitu. Karena mentor ini supaya kita beliau supaya memberi masukan gitu, memberi masukan kepada kita ketika kita ada hal ataupun kesalahan. Jadi beliaulah ataupun orang lain mentor itu yang bisa memberi masukan kepada kita. Nah, dari situ kita bisa introspeksi gitu kan. Misalkan Anda di dunia bisnis gitu kan, otomatis Anda harus punya guru mentor gitu. Karena guru mentor itu sangat penting mempengaruhi. Masa misalkan Anda nih mengendarai Anda mengendarai mobil, misalkan mobil. Tapi kalau misalkan Anda membawa mobil itu, ketika Anda belum paham, tapi Anda tidak ada yang mengajarkan, pasti masuk jurang. Tapi kalau misalkan Anda belajar dulu sama mentor tersebut untuk caranya bawa mobil yang bagus bagaimana gitu kan. Itu sebuah contoh. Jadi Anda bisa mempelajari, mengikuti cara ataupun mindset pola pikir orang-orang yang lebih sukses gitu. Di situ kita bisa sama-sama pelajari. Ya. Jadi pentingnya mentor. Mentor sangat mempengaruhi untuk meraih kesuksesan dalam segi apapun yang Anda tuju gitu. Yang pertama mentor. Dan yang kedua kita harus berada dalam pergaulan yang positif. Nah, ini sangat penting pergaulan ya. Ketika Anda bergaul dengan sesama, misalkan nih orang-orang yang pemalas, Anda pasti terjerumus dalam pemalas juga gitu kan.
misalkan Anda bergaul dengan misalkan peminum mungkin, atau mungkin mereka yang hidupnya tidak ada semangat gitu, lemah lesu gitu, tidak ada gairah hidup gitu. Nah, Anda juga akan terbawa gitu. Karena pergaulan ini sangat mempengaruhi untuk pola pikir mindset kita gitu. Nah, alangkah bagusnya ketika Anda bergaul dengan orang-orang besar. Nah, di situ Anda akan mengikuti ataupun Anda bakal seperti orang-orang besar. Karena disitulah pergaulan. Makanya cobalah kita untuk memilah dan memilih. Pergaulan itu sangat penting untuk kita semua. Untuk mencapai arah hidup yang lebih maksimal ataupun kesuksesan. Nah, pergaulan yang paling penting ya. Ketika Anda bergaul dengan misalkan kiai apa ustadz, Anda bisa arahnya ke situ. Ya, tapi Anda bisa misalkan juga Anda bergaul dengan orangnya yang suka bisnis gitu kan. Anda juga bakal mengikuti pergaulan tersebut ya. Disitulah, jadi pergaulannya sangat penting untuk kita semua, apalagi di era zaman sekarang ya kan, luar biasa. Kita harus coba memilah dan memilih untuk mindset pola pikir kita yang lebih bagus ataupun lebih maksimal. Itu penopang juga ya, sangat penting jadi pergaulan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu kita harus usahakan artinya punya sinergi ataupun energi gitu. Energi itu seperti batin yang Anda misalkan gini, Anda punya contoh punya guru ngaji gitu kan. Karena pentingnya guru agama, guru ngaji ataupun guru untuk menasehati kita ke arah yang lebih positif ya, keagamaan lah lebih pasnya, keagamaan. Karena ketika misalkan nih Anda terjatuh nih, Anda harus ada agama. Agama ini sangat penting untuk menahan diri kita supaya tidak stres, ya kan? Supaya penenangan jiwa gitu. Ketika Anda banyak masalah, Anda kelelahan dengan misalnya bisnis Anda hancur gitu kan. Di situ kan kalau misalkan kita ada pedoman agama, di situ Anda bisa ketenangan yang ada. Jadi ujung-ujungnya Anda mengikhlaskan. Jadi mengikhlaskan segala sesuatu yang sudah terjadi, kita berubah lagi, kita jalan lagi gitu. Nah, agama ini sangat penting ya. Ya. Agama ini sangat luar biasa. Wah, kita harus punya pedoman agama yang sangat luar biasa. Kalau ketika Anda tidak punya pedoman agama, ya, pasti Anda ketika Anda berjalan dengan jalan yang salah, Anda akan terjerumus. Tapi kalau misalkan Anda bisa Anda mempunyai pedoman agama, ketika Anda mau terjerumus, Anda balik lagi. Gitu. Jadi ada pengeremnya segala sesuatu karena hakikatnya manusia ini diluputi oleh rasa nafsu, keinginan yang besar gitu kan. Ketika segala sesuatu itu nafsu mulai timbul ya kan. Jadi Anda bisa untuk mengeremnya gitu. Nah, ini sangat penting keagamaan ya. Jadi alangkah bagusnya mungkin ketika Anda belum tahu tentang apa, Anda bisa belajar tentang keagamaan kepada ahlinya gitu kan, ustadz, kiai. Nah, kita bisa belajar dalam segi apapun gitu kan. Nah, ini sangat penting untuk kita semua ya. Nah, yang keempat usahakan Anda ya dalam untuk mencapai segala sesuatu, untuk mindset pola pikir itu yang lebih maksimal dan sukses, Anda harus keluar dari zona nyaman. Pentingnya zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman. Ketika misalkan Anda menjadi karyawan, maaf nih. Jadi Anda misalkan di situ sudah nyaman gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda ingin lebih sukses ataupun ingin perubahan, Anda harus keluar dari zona nyaman tersebut gitu kan. Seperti saya, contoh maaf nih, saya pribadi. Saya cerita dulu kan. Dulu saya pernah bekerja di suatu perusahaan gitu kan. Sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan saya nggak nyaman gitu. Kenapa gitu? Karena kok saya nggak nyaman banget gitu jadi karyawan. Saya pribadi nih. Terus juga saya harus kerja 8 jam setiap hari gitu kan. Sedangkan saya harus
berkumpul bersama keluarga. Kalau bisa-bisa saya harus jalan-jalan kan gitu, bisa bisa kebahagiaan lah bersama keluarga saya dengan orang tua saya gitu kan. Tapi kalau misalkan saya berubah gitu pola pikir saya. Nah, saya harus berubah. Saya harus keluar dari zona nyaman saya. Saya harus menciptakan hal baru. Saya harus berjuang. Ya, saya harus semangat gitu kan. Memang tidak mudah segala sesuatu itu ya kan, ingin mencapai ataupun tujuan yang ada tuju. Tapi kalau kita tidak berjuang, tidak keluar dalam zona nyaman tersebut, kita tidak bakal ada perubahan gitu. Kita tidak bakal ya selamanya bakal begitu gitu. Tapi kita berani ambil resiko yang matang gitu, kita dengan pikiran yang matang, dengan sugesti positif gitu kan. Nah, itu insya Allah gitu bisa berjalan gitu, keluar dari zona nyaman gitu kan. Karena kalau misalkan kita tidak keluar dari zona nyaman ya begitu terus gitu kan. Tapi kalau misalnya keluar dari zona nyaman, buka peluang baru, buka semangat baru, buka ide-ide baru untuk perubahan gitu. Karena diri kita harus selalu berubah, terus berubah untuk lebih maju lagi gitu kan ya. Itu sangat penting ya, keluar dari zona nyaman. Nah, jadi mudah-mudahan sharing malam ini bisa bermanfaat nih untuk kita semua ya. Karena saya pun masih belajar, kita sama-sama belajar gitu. Jadi mudah-mudahan walaupun dengan vlog ini kita bisa saling berbagi gitu kan. Berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur ya. Jangan lupa juga untuk komen di bawah ini, siapa tahu saya pun masih belajar, saya bisa bertanya dan Anda pun kita saling bertanya supaya kita bisa saling menambah ilmu. Dan juga jangan lupa like and subscribe ya, karena saya akan memberikan video-video lagi yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita, untuk semangat hidup, untuk yang bermanfaat lagi ya. Share juga video-video saya karena saya akan bisa terus memberikan semangat untuk kita bersama ya. Nah, salam sejahtera, sukses adalah anugerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.